Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji syukur Saudara, di tengah-tengah liburan yang masih berjalan, besok masih tanggal merah Saudara, tapi kita bisa sediakan waktu untuk beribadah hari ini. Dan hari ini kita membahas satu tema, kehidupan orang percaya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 1 Saudara. Mari kita buka firman Tuhan ini dari Alkitab kita masing-masing. Sebagian tadi kita sudah baca dari ayat 12 sampai 16. Tapi saya akan baca sekali lagi untuk kita, dan kita boleh memperhatikan, saudara-saudara bisa ikuti dari Alkitab atau dari gadget saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup, sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini dapat diibaratkan seperti seorang pelomba, saudara. Seorang yang sedang ada di laga pertandingan, di mana kita ini seperti sedang menjalani satu perjalanan menuju ke depan, saudara. Di mana titik daripada perlombaan ini dimulai pada saat kita start percaya kepada Tuhan. Dan itu dilanjutkan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Nah saudara, tentunya di dalam perjalanan ini mungkin ada yang sudah sampai di pertengahan jalan. Atau mungkin ada yang baru mulai. Atau mungkin ada yang sudah mendekati saudara. Tetapi saudara, memang di dalam perjalanan ini membutuhkan satu ketekunan untuk kita ya. Kesetiaan. Bagaimana kita berlari, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita fokus, bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita. Itu sangat penting. Tetapi saudara, ada satu pertanyaan. Di tengah-tengah perjalanan yang sedang kita jalani ini. Nah saudara, saya ingin bertanya, khususnya terkait dengan kerohanian kita ya, pertumbuhan rohani kita. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 100, kira-kira angka saudara itu ada di mana? Apakah ada di angka 50, atau di 60, 70, atau masih 30 saudara? Mungkin ada yang berkata, Musa saya di angka 30. Atau yang lain berkata, saya sudah 50 angkanya sekarang. Atau mungkin juga, wah, saya sudah jauh lebih baik. Nah saudara, kabar baiknya. Untuk yang berkata, saya masih belum begitu baik. Saya terkadang maju dan mundur angkanya begitu ya. Saya masih kurang, saya belum sempurna. Nah saudara, saya berkata, itu adalah orang-orang yang sadar dirinya lemah. Masih belum mencapai target yang diharapkan. Tidak apa-apa. Karena bukan hanya saudara. Saya pun juga masih belum mencapai saudara. Banyak hal yang semestinya harus terjadi, tapi masih belum mencapainya. Sehingga perlu untuk
belajar terus-menerus. Tetapi bahayanya saudara ya, kalau ada orang berkata, oh saya ini sudah sangat baik, sudah sempurna, saya ini kurang apa lagi, semuanya sudah oke. Nah saudara, sebenarnya banyak orang itu ya, seringkali melihat dirinya itu seperti itu. Yaitu adalah melihat diri sudah oke, sudah mencapai tujuan, seolah-olah sudah menjadi yang terbaik di dalam hal kerohaniannya. Seolah-olah dia nggak perlu belajar lagi, seolah-olah sudah tahu semuanya saudara, sehingga nggak membutuhkan belajar lagi. Nah saudara, sebenarnya ya, penghambat terbesar atau halangan terbesar untuk kita belajar baik dari kesalahan maupun dari nasihat orang lain, kalau kita merasa saya ini udah cukup baik. Ini menjadi halangan terbesar. Orang-orang yang merasa dirinya sudah sempurna, sehingga orang seperti itu merasa saya nggak perlu belajar lagi. Karena dia merasa sudah tahu. Tapi orang-orang yang merasa dirinya lemah, saudara, itu ada kemungkinan dia bisa mau belajar. Nah saudara, semestinya kita sebagai orang yang percaya, boleh berkata sebenarnya ya, saya ini masih dalam proses. Saya ini masih perlu belajar. Saya ini masih banyak yang nggak tahu. Saya masih perlu belajar dalam hal rohani. Saya perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Nah perkataan seperti ini saudara, sikap seperti ini, itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebenarnya. Makanya tadi di dalam ayat yang kita baca ya, Paulus itu sangat rendah hati. Dia berkata begini, bukan seolah-olah aku sudah memperoleh. Artinya apa saudara? Meskipun mungkin dia sudah tahu, tapi dia merasa masih belum memperoleh. Bahkan dia berkata, bukan seolah-olah aku juga sudah sempurna. Saya masih kurang. Ini luar biasa Rasul Paulus. Bahkan dia berkata, aku malah sekarang sedang mau mengejar. Jadi dia merasa kurang, maka dia mau mengejar. Di dalam ayat 13 dia berkata, memang seperti dia sudah menangkap. Tetapi dia berkata, aku juga belum menangkapnya. Yang dia lakukan sampai melupakannya di belakang, mengarahkan dirinya ke depan. Bahkan dia berkata di ayat berikutnya 14, dia berlari-lari kepada tujuan. Jadi Rasul Paulus kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, merasa dirinya belum, masih kurang, masih perlu belajar, bahkan perlu mengejar. Jadi saudara kalau kita lihat, Paulus, dia tidak merasa dirinya saya sudah oke. Saya sudah cukup baik. Justru dia melihat dirinya, saya harus masih perlu belajar. Nah kita akan lihat, sebenarnya apa yang dimaksud oleh Paulus itu, dia belum menangkap. Jadi apa yang belum dia tangkap? Nah saudara, sebenarnya yang belum dia tangkap, itu adalah terkait Yesus Kristus. Maksudnya apa saudara? Ini adalah bagaimana pengenalan personalnya dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia secara pribadi itu bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus. Nah ini sebenarnya yang mau ditangkap oleh Rasul Paulus. Bukan berarti Paulus ini sebelumnya belum kenal Tuhan Yesus, bukan. Paulus itu sudah kenal Tuhan Yesus loh. Di dalam perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, di mana dia melihat langsung itu Tuhan Yesus waktu dia sedang berjuang itu mau menganiaya orang Kristen. Dia sedang mau mengejarkan orang Kristen, mau aniaya mereka. Tapi Tuhan Yesus tampakkan diri kepada dia sampai akhirnya itu Paulus yang tadinya penganiaya jemaat, tapi menjadi pelayan jemaat Tuhan. Dari yang membenci Tuhan Yesus, tapi menjadi pengikut Yesus yang sejati. Jadi Tuhan Yesus yang ubah dia. Artinya dia sudah kenal Tuhan Yesus. Tetapi dia nggak hanya cukup sudah kenal Tuhan lalu berhenti di dalam pengenalan itu. Nggak cukup saudara. Justru kemudian dia terus mau bagaimana mengenal Yesus itu lebih dalam. Bagaimana dia bisa bertumbuh dengan Tuhan Yesus. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang Kristen saudara berhenti di dalam pengenalannya. Berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sehingga rohaninya mandek, stagnan. Nggak bertumbuh, pengalamannya secara rohani nggak kaya. Nah ini beda dengan Rasul Paulus. Justru Rasul Paulus itu dia terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia nggak merasa diri, saya sudah puas. Dia nggak berpuas diri dengan keadaan dan kondisi yang dia sudah capai. Nah saudara, banyak orang Kristen. Kenapa mandek? Kenapa berhenti bertumbuh? Karena berpuas diri. Karena merasa saya sudah baik. Saya tidak perlu bertumbuh lagi. Seolah-olah sudah jalani semua proses. Padahal kita ini sedang di dalam proses menuju keselamatan.
Kita ini sedang berjalan seperti pelomba, saudara. Kapan kita berhenti? Sampai nanti kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mestinya di dalam perjalanan ini, gak boleh kita berhenti. Gak boleh kita gak bertumbuh. Mestinya terus berjalan untuk menuju ke depan. Seperti garis ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus itu di dalam kalimatnya ya, di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Tadi kita belum baca. Tetapi di bagian sebelumnya ya. Karena di pasal 3 sebenarnya Paulus itu bicara bagaimana kerinduannya itu mengenal Tuhan ya. Nah, di ayat ke-10 dan ke-11 itu Paulus itu berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, dia sudah kenal Yesus, tapi dia masih berkata, yang ku kehendaki, yang ku inginkan ini ya, mengenal Tuhan lebih dalam. Kata mengenal ini itu berarti dia ingin lebih intim lagi secara personal dengan Kristus. Bahkan dia berkata, aku ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Aku ingin mengalami persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Bahkan aku ingin menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi kita bisa melihat kerinduan terbesar hati Paulus di dalam proses keselamatan menuju sampai akhir hidupnya. Bagaimana dia bertumbuh serupa dengan Tuhan. Dan ini tujuan keselamatan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa kita diselamatkan? Tujuannya supaya kita serupa dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat saudara ya, seluruh bagian perjalanan iman kita itu terkait dengan Yesus Kristus. Waktu kita ditebus, siapa yang tebus kita? Yesus Kristus. Kita diselamatkan dari mana dan dari apa dan oleh siapa? Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tujuan apa kita diselamatkan? Semua tujuannya dari sebelumnya, saat ini dan akan datang, itu adalah tujuannya supaya bertumbuh serupa dengan Tuhan. Maka kalau bertumbuh serupa dengan Yesus, seluruh kehidupan kita ini gak bisa dipisahkan dengan Kristus. Dan itu yang Paulus mau tegaskan kepada kita. Dia ingin terus bertumbuh secara rohani dalam keserupaan dengan Kristus. Dia ingin mencapai tujuan yang semestinya terjadi secara rohani di dalam hidupnya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan yang semestinya terjadi secara rohani. Bagaimana pertumbuhan itu boleh terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, Rasul Paulus memberikan kita beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Saya tidak bahas semuanya, tetapi saya mengambil 3 poin. Yang pertama saudara, berusaha sekeras-kerasnya untuk lebih maju. Berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana kehidupan iman kita ini saudara? Tidak stagnan dan tidak mandek. Tetapi kehidupan sebagai orang percaya ini boleh terus bertumbuh. Sehingga menjadi berbuah, menjadi berkat bagi dunia ini. Maka Paulus berkata, berusaha, berupaya sekeras-kerasnya. Jadi tidak berhenti hanya menyadari kelemahan. Sadar akan kelemahan itu sangat baik saudara. Seperti tadi saya bilang mungkin angkanya 30-50. Bagus banget. Tapi nggak boleh berhenti bahwa diri sadar saya lemah. Nggak boleh saudara. Tapi harus belajar maju mengatasi kelemahan. Saudara, tidak berhenti hanya melupakan yang di belakang. Melupakan yang di belakang itu bagus. Tetapi juga harus mengarahkan pandangan fokus ke depan. Jadi selain kita meninggalkan yang di belakang, fokus yang di depan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu teladan yang dia berikan kepada kita. Di dalam upaya dan kerja kerasnya itu, dia memang sadar dia lemah. Dia tidak berdaya saudara. Dia tidak merasa diri sudah cukup, sudah sangat baik, atau mungkin sudah mencapai yang seharusnya terjadi. Justru kemudian saudara, dia menjadi orang yang mau bertumbuh. Sehingga di dalam bagian firman Tuhan tadi yang kita baca, di dalam ayat 12, dia justru berkata, aku mengejar. Di sisi lain dia belum memperoleh. Di sisi lain dia belum sempurna. Tapi kalimat berikutnya dia berkata, melainkan aku mengejar. Kalau aku juga dapat menangkapnya. Jadi ini satu kalimat yang sangat luar biasa dari Paulus. Sadar belum bisa. Tetapi dia sadar saya perlu berjuang.
Kata mengejar itu artinya itu berusaha sekeras-kerasnya. Berupaya semaksimal. Jadi di dalam pertumbuhan dia, di dalam mengenal Tuhan, dia tidak berhenti. Makanya saudara, jangan sampai kita berhenti belajar secara rohani. Jangan sampai kita mandek dan tidak mau lagi bertumbuh. Saudara, banyak orang itu berhenti pada pengakuan bahwa dia lemah. Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk hidup seadanya. Dan bahkan memaksa orang lain supaya menerima dia apa adanya. Saudara, ini satu hal yang terkadang terjadi dalam hidup kita. Kita sering bilang, memang saya orangnya begini kok. Bahkan saya dari lahir juga udah begini. Mau diapain lagi? Nah saudara, kalau kita pakai kalimat begini, ini akan membuat kita itu sulit untuk bertumbuh. Apalagi mungkin berkata, oh saya sudah banyak ngerti kok. Saya sudah cukup paham. Banyak orang Kristen begitu. Maka berasa, usia saya udah gak mendukung lah saya belajar seperti ini. Saya sudah cukup sampai di sini. Biarkan saja mungkin yang muda-muda. Secara kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus justru dia mengejar. Dan dia tidak berhenti. Bahkan dia berupaya bagaimana menangkapnya kalau bisa. Wah, ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Dan ini yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus itu mengajari kita bahwa pertumbuhan rohani itu tidak terjadi berjalan normal, alami, saudara. Tidak. Itu perlu yang namanya disiplin. Perlu yang namanya upaya. Dan perlu dikerjakan sepenuh hati. Sama seperti kalau kita lihat itu para pelari, saudara ya. Atlet itu ya. Mana ada pelari yang bisa kebentuk tiba-tiba lahir udah bisa jadi langsung pelari begitu. Gak ada saudara. Itu ada upaya, ada usaha, ada pekerjaan keras yang dia sudah lakukan bertahun-tahun. Siapa dulu yang pelari yang terkenal yang sampai akhirnya bisa jadi pelari di Indonesia orang Timur itu saudara ya. Basori atau siapa namanya itu ya. Bukhori atau saya agak lupa. Tapi saudara dia sudah berlatih sedemikian lama. Sampai akhirnya dia bisa menang. Kenapa? Dia sudah mendisiplinkan dirinya dengan baik. Dia punya satu kebiasaan sehingga sudah melatih dirinya. Sampai akhirnya biasa menjadi juara. Nah saudara, di dalam kehidupan rohani kita, ini juga sangat penting bagi kita saudara. Perlu bagaimana kita memperjuangkan khususnya diri kita ini. Supaya bisa ada disiplin dan bertumbuh secara rohani dengan sangat baik. Nah Paulus itu mengatakan saudara ya, di dalam ayat yang ke-13, 14. Kalau kita lihat ya, Paulus itu mengatakan, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Mari kita lihat ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi Paulus untuk menjalani kehidupan rohaninya, dia itu melupakan yang di belakang. Tapi permisi tanya, Paulus benar-benar enggak lupakan yang di belakang? Sebenarnya enggak. Dia masih mengingat, bahkan mengingat detailnya. Nanti boleh baca misalnya saudara di pasal 3 itu misalnya ayat yang 3 dan 4 ya. Dan di dalam ayat 7 dan 8. Jadi sebenarnya dia masih mengingat, bahkan menyebutkan. Tapi apa artinya itu melupakan yang di belakang? Melupakan yang di belakang itu artinya menjaga apapun di masa lalu kita yang bisa menghindari kita dari tujuan. Jadi jangan sampai masa lalu itu mempengaruhi sehingga kita tidak sampai kepada tujuan kita di depan. Sama seperti pelari saudara. Mana ada yang berlari itu ya, lalu kemudian dia mengecek dulu yang di belakang. Siapa sih yang di belakang saya ini yang sedang lari mengejar saya? Berapa orang mereka? Enggak saudara, dia enggak ngecek. Dia terus fokus di depan dan lari ke depan. Supaya dia sampai kepada tujuan. Jadi yang di belakang itu dia enggak pedulikan, dia justru fokuskan diri ke depan. Jadi saudara di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani, betapa pentingnya kita melupakan yang di belakang. Tapi enggak cukup hanya melupakan yang di belakang, tetapi juga mengarahkan diri ke depan. Melupakan, ya, tapi harus arahkan diri juga
ke depan. Seperti yang Paulus katakan, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, bahkan berlari-lari kepada tujuan itu. Supaya aku memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus ini luar biasa kalau saya lihat saudara. Dia memakai arena laga pertandingan ini untuk membawa kita memahami apa yang dimaksud. Bagaimana kita ini di dalam kehidupan rohani kita betul-betul tidak diam. Tidak bermalas-malas. Saudara, masa lalu ada yang baik, ada yang buruk. Masa lalu yang baik seperti yang dialami oleh Paulus, sebenarnya belum tentu juga baik di dalam kemajuan kita ke depan. Di dalam pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus itu mengatakan ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apakah itu baik enggak? Baik saudara. Yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, tapi sekarang dia anggap rugi karena Kristus. Jadi itu malah justru menjadi penghalang buat dia. Yang baik di masa dulu. Di ayat 8 dia katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Jadi yang dulu di belakang dianggap baik, itu baik tapi dia tinggalkan saudara. Dan juga saudara, masa lalu tidak hanya terkait dengan hal yang baik, tapi juga masa lalu bisa saja ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Dan saya percaya tiap kita punya masa lalu yang buruk. Misalnya saudara ya, di masa lalu kita pernah mungkin menjadi orang yang terjebak pada kepahitan, kekecewaan, luka batin, dan mungkin kita nggak dihargai dan sebagainya. Kita baru layani anak-anak muda saudara ya, youth camp itu dari hari Senin kemarin sampai hari Rabu. Nah saudara, temanya itu adalah dilepaskan, unleash. Jadi di dalam pembahasan itu lebih banyak kita bicara soal masa lalu. Masa lalu anak muda apa sih? Ternyata saudara ya, waktu ditantang anak-anak muda itu banyak di antara mereka yang merasa dirinya tidak berharga. Banyak yang merasa dirinya begitu minder. Banyak yang terjebak dengan dosa-dosa tertentu. Banyak yang kecanduan-kecanduan tertentu. Banyak juga yang dihina, diremehkan di dalam keluarga sendiri. Ketika mereka ditantang, tidak sedikit mereka yang akhirnya sedih. Tapi kita ingatkan, hidup kalian itu berharga loh. Saya membahas satu tema, kalian berharga di mata Tuhan. Serusak apapun, sekecewa apapun, sepahit apapun hidupmu, di mata Kristus engkau berharga. Sehingga perlu menjalani hidup yang barangkali hina ini. Tapi di mata Tuhan Yesus engkau yang berharga, perlu jalani satu hidup yang baru. Karena engkau sudah di dalam Tuhan. Hidupmu sangat berharga bagi Kristus. Nah saudara, sebenarnya seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan hidup yang berharga. Setiap kita ini berharga di mata Tuhan dan kita perlu berjalan. Meskipun di dalam perjalanan ini kita punya masa lalu entah apapun itu. Tapi kita perlu berjalan. Berjalan memandang ke depan. Menanggalkan semua dosa. Dan kita mengikuti pertumbuhan yang sedang Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga kita bisa mencapai tujuan yang semestinya harus kita capai. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ayat ini mengatakan, kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalimat berikutnya, mari kita menanggalkan semua beban. Saudara perhatikan, semua beban, semua dosa yang begitu merintangi kita. Kalimat berikutnya, dan berlomba. Berlomba seperti apa saudara? Kita perlu berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam perlombaan ini kita perlu bertekun. Tanggalkan apapun itu dosa, apapun itu masa lalu kita. Apapun yang menghalangi kita, mari kita tanggalkan. Sebagai seorang pelari, berlari dengan penuh pengharapan dan ketekunan bahwa kita akan sampai di depan. Pelari yang sejati, saudara, dia tidak berhenti di tengah-tengah. Dia akan terus berupaya sekeras-kerasnya bagaimana sampai ke tujuan.
Dan kalimat berikutnya sangat indah. Mari kita berlomba, berlari, mari kita melakukannya dengan apa, saudara? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi pandangan kita bukan di belakang lagi, tapi di depan kepada Kristus, di mana meraih panggilan surgawi yang menanti-nantikan kita. Saudara, inilah panggilan iman kita. Di dalam kita mengikut Tuhan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Berjuang, berlari sekeras-kerasnya. Saudara, ayat ini satu ayat yang luar biasa. Sangat memotivasi saya secara pribadi dan kiranya setiap kita pun boleh berpegang kepada firman Tuhan ini. Melupakan yang di belakang dan juga mengarahkan diri kita ke depan. Yang kedua, saudara. Bagaimana hidup lebih dekat tujuan yang semestinya terjadi. Yaitu adalah kita perlu berpikir yang benar. Berpikir dengan benar. Di dalam ayat 15 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yang sempurna itu artinya, saudara, bukan orang yang sudah sempurna, tapi bicara orang yang matang, orang yang dewasa. Jadi kita yang matang pikirannya, matang kerohaniannya. Mari kita berpikir seperti di poin pertama tadi yang sudah saya bahas. Jadi perlu berpikir untuk ke depan, lebih baik, lebih maju, saudara. Kita perlu menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Nah tentunya kalau kita lihat peranan pikiran itu sangat penting. Peranan pikiran yang benar nggak boleh diremehkan. Pemikiran menentukan pertumbuhan rohani kita. Pemikiran yang buruk itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan salah satu penghambat pertumbuhan itu kalau kita berpikir, saya sudah puas, berpuas diri, berpikir sombong di dalam kerohanian kita. Kalau kita berpikir, saya tidak perlu belajar lagi. Berpikir tidak perlu melakukan firman lagi. Berpikir sudah banyak tahu. Berpikir saya ini sudah oke. Saudara, ini akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Sehingga kita malas bertanding, malas berjuang. Sekali lagi ya, di dalam gelagat pertandingan, saudara. Saya pernah mendengar, saudara ya, kalau orang bertanding, sebenarnya bukan masalah bisa atau tidaknya bertanding. Tapi di dalam pertandingan, sebenarnya masalahnya itu adalah soal mentalitas. Soal cara berpikir. Apakah di dalam pertandingan itu mempunyai yang namanya mentalitas juara? Apakah cara berpikirnya itu adalah pingin menang? Pingin berjuang lebih keras. Kalau nggak punya mentalitas itu, saudara, itu banyak mereka yang barangkali ada di gelagat pertandingan, tapi kemudian akhirnya tidak bisa maju dan mencapai garis akhir. Saudara, berapa banyak orang Kristen mempunyai mentalitas yang kuat, cara berpikir yang benar di dalam menjalani kehidupan imannya di tengah dunia ini. Berapa banyak orang berpikir dengan benar, bagaimana memandang sesuatu dengan benar, memandang hal-hal yang lain dengan benar, dengan pikiran yang benar. Kalau tidak, saudara, kita dikalahkan oleh dunia ini. Dan sebenarnya landasan untuk kita berpikir Tuhan sudah berikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan. Lalu selama ini, saudara, bagaimana cara pikir kita? Apakah kita sudah berpikir dengan benar di dalam perlombaan iman kita? Saya memberikan contoh, saudara ya. Misalnya soal uang, soal seks, soal bisnis, pekerjaan, soal media sosial, banyak hal lain lagi. Saya nggak mau catat, saudara, cuma beberapa aja contohnya. Tapi mari kita pikir, saudara, bahwa kita itu bukan hanya memikirkan hal-hal yang rohani, tapi memikirkan segala hal secara rohani semestinya. Misalnya soal uang, saudara, apakah uang itu duniawi? Apakah seks itu duniawi? Apakah bisnis, pekerjaan itu duniawi? Apakah media sosial duniawi? Saya yakin sekali semua yang saya catat ini rohani, saudara. Ada banyak hal di dalam dunia itu rohani, tidak duniawi. Kelihatannya duniawi padahal rohani sebenarnya. Uang itu rohani enggak? Sangat rohani. Makanya di dalam gereja pun kita kasih persembahan, saudara. Itu milik Tuhan. Tapi kenapa bisa lebih duniawi? Kalau kita mendapatkan uang dengan cara-cara duniawi.
dengan curang, berbohong, korupsi. Saudara, itu duniawinya di situ. Kalau kita seks, saudara, itu sangat rohani, itu dicipta oleh Tuhan, suci adanya. Tapi kenapa jadi duniawi? Kalau orang melampiaskan nafsunya, menjual dirinya, menikmati seks di luar kehendak Tuhan. Saudara, ini menjadi duniawi. Bisnis pekerjaan, rohani enggak? Sangat rohani. Sejak awal Tuhan menciptakan pekerjaan rohani, bisnis itu rohani. Tapi menjadi duniawi kalau kita kerjakan bisnis dengan cara yang salah. Tidak benar. Kita malah banyak main curang di dalam bisnis kita, saudara. Enggak menjalankan seperti aturan dalam bisnis yang benar. Dan itu menjadi duniawi. Kenapa media sosial menjadi duniawi? Karena dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Padahal kalau dipakai untuk hal yang benar, ya rohani sebenarnya. Jadi ini netral semua, saudara. Jadi ini cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir kita benar, itu mempengaruhi kerohanian kita. Mempengaruhi pertumbuhan kita. Mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup dengan baik di dunia ini. Nah, saudara, tidak semua yang ada di dunia duniawi. Setuju? Setuju ya? Pertanyaan berikutnya, apakah semua yang ada di gereja rohani? Ya, ini PR buat saudara, boleh memikirkan kira-kira apa yang gak rohani di gereja. Nah, boleh saudara nanti diskusikan ya. Ini salah satu diskusi untuk kita. Saya tidak menjawabnya, tapi nanti silakan saudara mendiskusikan. Tapi di dalam dunia itu banyak hal yang sebenarnya kelihatannya duniawi, padahal rohani. Seperti yang tadi saya bahas itu. Nah, saudara, kita perlu mempunyai pikiran yang benar. Cara pandang yang benar di dalam perlombaan iman kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita makin bertumbuh lebih baik dan memperkenankan hati Tuhan. Di dalam ayat 16, di sana dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Jadi kalau kita sudah berpikir benar, mari terus lanjutkan. Kalau kita sudah berjalan benar selama ini, mari kita lanjutkan pemahaman, pengertian itu. Jangan mandek, jangan stop di tengah-tengah. Tapi mari lanjutkan dan terus berjalan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Jadi ini luar biasa saudara ya, Paulus mengingatkan kita, firman Tuhan hari ini mendorong kita supaya berpikir benar, mengarahkan diri ke depan. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita bisa mencapai, bagaimana hidup lebih dekat tujuan yang seharusnya terjadi, meneladani orang yang tepat. Di dalam ayat 17 tadi saudara dikatakan, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara meneladani orang lain. Nah, Paulus sendiri menyebut dirinya supaya orang lain mengikuti teladan dia karena dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Tetapi saya mau bahas, saudara, meneladani orang lain apakah itu salah? Saudara, tidak salah. Kita punya idola itu enggak masalah. Boleh saudara punya idola. Yang masalah itu adalah kalau kita mengkultuskan seseorang, memperhalakan orang lain. Apalagi kalau kita meniru cara hidupnya yang keliru, yang salah itu. Saudara, itu salah, enggak boleh. Dan juga kalau kita, saudara, misalnya akhirnya mendewakan orang tertentu. Tidak boleh. Tapi mengidolakan, boleh. Mengidolakan dalam pengertian apa? Yaitu adalah meniru, ya, meneladani nilai hidup dan gaya hidup yang benar dari orang itu. Kesetiaannya, kesungguhannya, ketaatannya, bagaimana kasihnya kepada Tuhan, bagaimana dia mengikut Tuhan, bagaimana dia menjalani hidupnya dengan benar, bagaimana dia menjalani bisnisnya dengan benar, bagaimana dia menjadi seorang dokter yang baik misalnya, bagaimana dia seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Kita perlu teladani itu. Dan orang-orang itu saudara ada di sekitar kita. Bukan hanya para pendeta hamba Tuhan, rohaniawan, bukan. Tapi orang-orang biasa banyak mereka bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Di sekitar kita mereka ada. Nah, kita perlu belajar dari mereka. Bukan hanya dari Paulus, seorang rasul, seorang hamba Tuhan. Tapi dari orang-orang, seperti yang Paulus katakan, dari mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Mereka yang hidup benar maksudnya. Kita perlu teladani mereka. Nah saudara, beberapa anak remaja itu
Ada beberapa kali tanya mereka ya, siapa yang menjadi idolamu yang kamu teladani? Puji syukur banyak di antara mereka, mereka berkata, teladan saya orang tua saya, papa saya, mama saya. Bersyukur, berarti papa mamanya menjadi contoh teladan bagi dia. Itu sebabnya sebagai orang tua memang perlu hati-hati ya. Karena anak kita itu pasti akan melihat hidup kita bagaimana. Ibadah kita, pelayanan kita, keberadaan kita, itu akan dilihat anak-anak. Kalau memberi teladan yang baik, mereka akan mengikutinya. Nah saudara puji syukur kalau anak-anak meneladani orang tuanya, meneladani imannya, kesetiaannya, kesungguhannya, hidupnya, tingkah lakunya di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara tentunya setiap kita sebenarnya dipanggil. Selain kita belajar untuk meneladani mereka yang benar, tapi ada tanggung jawab bagaimana kita juga menjadi teladan di dalam hidup ini. Sehingga tidak bisa tidak saudara, kita perlu mengawasi diri kita. Mengawasi keberadaan kita. Sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara, kalau kita punya teladan, itu akan membantu kita bertumbuh lebih baik ke depan. Kiranya kita yang ada di sini boleh terus bertumbuh, melihat, belajar dari mereka yang sudah sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Sehingga akhirnya pertumbuhan rohani, keserupaan dengan Kristus makin lebih nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dan saya berikan waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi. Meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan.